Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana waj'al 'ilmana khalisan liwajhikal karim waftah 'alaina bifathika al-mubin. اليوم إن شاء الله سوف نأخذ الدرس عن المفتي والمستفتي. ما معنى المفتي والمستفتي؟ المفتي هو المخبر عن حكم شرعي. Jadi al-mufti itu adalah orang yang mengabarkan tentang hukum syar'i. Kalau di Indonesia tuh ada namanya majelis untuk fatwa di MUI. Jadi muftinya itu adalah MUI yang memberikan fatwa. Al-mukhbiru an hukmin syar'i, yang mengabarkan tentang hukum syar'i atau yang memberikan berita tentang hukum syar'i. Wal mustafti, الآن من هو المستفتي؟ المستفتي هو السائل عن حكم شرعي. Mustafti itu adalah as-sa'il, orang yang bertanya, an hukmin syar'i, tentang hukum syara'. Mufti itu adalah isim fa'il, berarti orang yang bertanya, orang yang melakukan. Al-mufti min fi'li afta yufti, afta yufti berarti memberikan fatwa. Kalau mufti ismu fa'il. Mustafti dia bentuk juga isim fa'il dari istafta yastafti, maknahu talaba al-fatwa, meminta fatwa. Berarti al-mustafti ini adalah orang yang meminta fatwa dari seorang ulama. Syurutul fatwa, syurutu al-fatwa. Apa itu syarat-syarat berfatwa? Yushtaratu li jawazil fatwa syurutun. Ada beberapa syarat untuk diperbolehkannya memberikan fatwa. Minha, diantaranya adalah an yakuna al-mufti 'arifan bil hukmi yaqinan, seorang mufti harus mengetahui hukumnya itu secara pasti, au dhannan rajihan, atau dhan itu adalah sangkaan yang kuat gitu. Ini permasalahan ini saya condong ke arah seperti ini dengan dalil, itu disebut dengan dhan rajih. Dhan, persangkaan rajih yang dia kuat hatinya untuk mengatakan hukum ini gitu. Wa illa wajaba alaihi tawaqquf. Nah, tapi kalau seandainya dia tidak mengetahui tentang hukum yang ditanyakan oleh mustafti, maka dia wajib tawaqquf. Mana tawaqquf? Berhenti, berarti dia tidak menjawab. Artinya dia tidak boleh memberikan fatwa. Thaniyan an yatasawwara as-su'ala tasawwuran tamman. Dia tergambar oleh seorang mufti gambaran pertanyaan yang diberikan oleh si mustafti, gambaran secara sempurna. Liyatamakkana minal hukmi alaih, sehingga dia bisa memberikan hukum, menetapkan hukum terhadap sesuatu yang ditanyakan oleh mustafti. Fa innal hukma 'ala syai'i far'un an tasawwurihi. Kenapa? Karena hukum terhadap sesuatu adalah bahagian dari gambaran tentang permasalahan yang dipahami, pemahaman tentang permasalahan yang ditanyakan. Fa idza ashkala 'alaihi ma'na kalamil mustafti, apabila dia tidak memahami, ashkala 'alaihi, susah bagi dia untuk memahami makna perkataan mustafti, sa'alahu anhu. Jadi kalau dia enggak jelas nih apa yang ditanyakan oleh mustafti, maka dia bertanya kepada si mustafti apa yang dimaksud dengan pertanyaan tersebut. Wa in kana yahtaju ila tafsil istafsalahu, dan seandainya pertanyaan tersebut butuh untuk dirinci, istafsalahu, maka dia meminta kepada mustafti untuk merincikan pertanyaan tersebut. Au dzakara tafsil fil jawab, atau dia agar si mustafti ini tidak ngambang nanti dia memahami jawaban dari mufti, maka si mufti wajib mentafsil, merincikan ketika menjawab pertanyaan dari seorang mustafti. Fa idza su'ila an imri'in halaka an bintin aw wa akhin wa ammin syaqiq
Kalau seandainya seorang mufti, ini contohnya nih ya, apabila seorang mufti ditanyakan tentang seseorang yang meninggal, yang dia meninggalkan seorang anak perempuan, wa akhin, saudara laki-laki, wa ammin syaqiq, dan paman kandung. Falyas'al, maka seorang mufti dia harus menanyakan anil akh, tentang saudara laki-laki yang ditinggalkan oleh si mayit tadi. Hal huwa li ummin aula, apakah saudara ini saudara seibu atau saudara seibu sebapak, atau saudara sebapak saja. Au yafsilu fil jawab, atau dia harus merincikan ketika menjawab. Fa in kana li apabila saudara laki-laki ini adalah saudara laki-laki seibu bagi si mayit, fala syai'a lahu, maka saudara laki-lakinya tersebut tidak mendapatkan bahagian warisan. Wal baqi ba'da fardil binti lil am, dan sisa harta warisan sesudah dibagikan bahagian warisan anak perempuan, maka sisa hartanya itu diberikan kepada kepada paman kandung dari si mayit. Fa in kana li ghairi tapi kalau seandainya tidak saudara seibu, maka fal baqi, sisa pembahagian harta warisan sesudah diberikan kepada anak perempuan, lahu, maka itu untuk si saudara laki-laki dari si mayit. Wala syai'a lil am, maka si pamannya tidak mendapatkan bahagian harta warisan. Kenapa? Karena dia terhijab. Hijabnya adalah hijab hirman, tidak mendapat bahagian sama sekali. Summa an yakuna hadi albal, seorang mufti dia harus mempunyai pemikiran yang tenang, tidak gegabah, harus bijak. Dia tamakkana, kenapa? Dia harus berpikir jernih, hadi albal. Dia tamakkana min tasawwuril mas'alah, sehingga dia bisa tergambar olehnya permasalahan yang ditanyakan oleh si mustafti, wa tatbiqiha 'alal adillati syar'iyyah, dan menerapkan permasalahan tersebut kepada dalil syar'i. Kalau permasalahan ini apa dalil syar'inya ya, sehingga nanti muncullah sebuah jawaban hukum. Fala yufti halan syighali fikrihi bighadab aw ham aw malal aw ghairiha, maka seorang mufti dia tidak boleh berfatwa halan syighali fikrihi, ketika pikirannya sibuk. Misalnya sibuknya itu dengan marah. Jadi karena kalau seorang sangat marah, maka dia tidak boleh memberikan fatwa. Kenapa? Karena takut, khawatir marahnya ini akan berpengaruh kepada fatwa yang dia keluarkan. Au hammin, atau dia sangat gelisah. Au malal, bosan. Jadi kalau seorang mufti harus mengeluarkan fatwa dalam kondisi dia dalam kondisi tenang, tidak ada sesuatu yang membuat dia sibuk atau memikirkan hal lain, sehingga dia bisa memutuskan sebuah perkara dengan baik. Baik, itu tadi syarat fatwa. Yang sekarang syarat, kalau tadi syarat bolehnya berfatwa sahih ya, yang tadi adalah syarat bolehnya berfatwa. Sekarang kapan fatwa itu wajib? Kapan seorang mufti wajib mengeluarkan fatwa? Yushtaratu liwujudil fatwa syurutun minha, ada syarat yang menyebabkan seseorang itu, seorang ulama, seorang alim wajib mengeluarkan fatwa, seorang mufti wajib mengeluarkan fatwa. Kapan itu? Wuqu'ul hadithah, terjadinya sebuah peristiwa, al-mas'ul anha, yang ditanyakan tentang peristiwa itu. Ini sekarang ada peristiwa butuh kejawaban, maka seorang mufti harus mengeluarkan fatwa. Fa in lam takun waqi'ah,
Tapi kalau seandainya peristiwa tersebut belum terjadi atau tidak terjadi, ini cuma pengandaian saja dari seorang mustafti, lam tajib al-fatwa, maka fatwa itu tidak wajib, maka seorang mufti tidak wajib mengeluarkan fatwa. Kenapa? Li'adami darurah, karena tidak dalam kondisi darurat dia mengeluarkan fatwa. Illa an yakuna qasdus sa'il at-ta'allum, kecuali maksud dari orang yang bertanya itu adalah untuk menuntut ilmu. Jadi kalau seandainya dia berniat untuk menuntut ilmu, dia bertanya dalam rangka menuntut ilmu, fa innahu la yajuzu katmul ilmi, maka seorang mufti harus mengeluarkan fatwa. Kenapa? Karena tidak boleh menyembunyikan ilmu. Bal yujibu anhu mata su'ila bikulli hal, bahkan seorang mufti dia harus menjawab pertanyaan dari orang yang ingin belajar, mata su'il, kapanpun dia ditanya, bikulli hal, dalam kondisi apapun. Summa an la ya'lam min halis sa'il anna qasdahu at-ta'annut, bahwasanya seorang mufti tidak mengetahui bahwasanya tujuan dari orang yang bertanya ini adalah at-ta'annut, untuk menguji-uji, au tatabbu'ur rukhas, atau mencari-cari rukhsah. Mencari-cari rukhsah itu mencari-cari keringanan. Jadi dia bertanya kepada ulama A, bertanya kepada ulama B, tanah C, tanah D, nanti dia cari mana dalam permasalahan ini yang paling mudah dilakukan, itu yang diambil. Nanti di permasalahan lain dia tanyakan lagi kepada ulama A, B, C, D, E, nanti dia cari hukum yang paling ringan, itu disebut dengan tatabbu' ar-rukhas. Hadza la yajuz. Au darbu ara'il ulama, atau tujuannya adalah untuk membentur-benturkan pendapat para ulama, ba'dhiha bi ba'dhin, au ghairi dzalika minal maqasid as-sayyi'ah, atau tujuan buruk yang lain. Fa'in alima dzalika, tapi kalau seandainya seorang mufti mengetahui bahwa tujuan orang yang bertanya adalah untuk tatabbu' ar-rukhas, mencari-cari keringanan, atau at-ta'annut, atau menguji-uji, min halis sa'il, dari kondisi orang yang bertanya, lam tajib al-fatwa, maka dia tidak wajib mengeluarkan fatwa. Kenapa? Karena tujuannya adalah untuk mencari-cari keringanan atau untuk menguji-uji. Summa, kapan wajib berfatwa lagi? An la yatarattab 'ala al-fatwa ma huwa aktsaru minha dararan. Fatwa yang dia keluarkan tidak mengakibatkan ma huwa aktsaru minha dararan, tidak mengakibatkan mudarat yang lebih besar. Fatwa yang akan dikeluarkan oleh seorang mufti tidak menyebabkan munculnya mudarat yang lebih besar. Fa in tarattaba 'alaiha dzalika, tapi kalau seandainya fatwa yang akan dia keluarkan menimbulkan mudarat yang lebih besar, wajabal imsaku anha, maka seorang mufti harus menahan diri dari mengeluarkan fatwa, artinya dia tidak boleh berfatwa. Daf'an li asyaddil mafsadataini bi akhaffihima, untuk menolak mafsadah, kerusakan yang lebih berat, bi akhaffihima, dengan mafsadah kerusakan yang lebih ringan. Jadi kita mengambil kalau ada dua hal, dua-duanya mudarat, mana yang kita ambil? Maka kita ambil mudarat yang lebih kecil. Mayalzam, yang itu tadi berkaitan dengan mufti, kapan dia wajib berfatwa, kapan dia boleh berfatwa. Taib, al-an mayalzam al-mustafti, apa yang wajib, yang mesti dimiliki oleh seorang mustafti, orang yang meminta fatwa. Yalzamul mustafti amrani, mesti seorang mustafti amrani. Yang pertama, al-awwalu an yurida bi istiftaihi al-haqq, dia ketika bertanya istifta, meminta fatwa,
Apa yang diinginkan? Al-haqq. Jadi ketika dia meminta fatwa, yang dia inginkan adalah al-haqq, dia ingin mengetahui kebenaran. Wal amala bihi, dan berniat untuk mengamalkan fatwa yang dia dapatkan tadi. La tatabbu'ar rukhasi wa ifhamal mufti. Bukan tujuannya bukan untuk mencari-cari rukhsah, mencari-cari keringanan, wa ifhamal mufti, atau menguji-uji seorang mufti, wa ghaira dzalika minal maqasid as-sayyi'ah, atau tujuan buruk lainnya. Jadi dia seorang mustafti harus mempunyai tujuan ketika dia meminta fatwa itu untuk mendapatkan kebenaran dan beramal dengan fatwa yang dia dapatkan nanti, bukan untuk tujuan mencari-cari keringanan dalam masalah agama atau menguji-uji seorang mufti. As-tsani, yang kedua, seorang mustafti alla yastaftiya illa man ya'lam aw yaghlibu ala dhannihi annahu ahlun lil fatwa. Dia tidak meminta fatwa kecuali dari orang yang dia ketahui, au yaghlibu ala dhannihi, atau berat sangkaannya kepada seseorang, annahu ahlun lil fatwa, bahwasanya orang ini berhak untuk mengeluarkan sebuah fatwa. Wa yanbaghi an yakhtar, dan harus seorang mustafti harus an yakhtar, memilih awsaqa al-muftin, mufti yang paling dia yakin tentang ilman wa wara'an, tentang keilmuan seorang mufti ini, wa wara'an, dan ketakwaannya. Wa qila yajibu dzalika, dan ada ulama yang berpendapat wajib seorang mustafti memilih mufti yang secara keilmuannya dan secara ketakwaannya paling dia yakini. Ats-tsalits an yasifa halatahu wasfan shadiqan. Yang ketiga, an yasifa halatahu wasfan shadiqan daqiqan. Yang selanjutnya, seorang mustafti, ini tadi katanya amrani tapi isinya lebih dari 2 ya. Seorang mustafti an yasifa halatahu, dia harus mendeskripsikan kondisinya, wasfan shadiqan, dengan deskripsi yang jujur, daqiqan, dan detail. Kaqaulis sa'il, contohnya apa? Seorang mustafti mengatakan, inna narkabul bahra, kami melaut. Inna narkab itu menaiki, al-bahar, laut, berarti dia mengatakan, si sa'il ini mengatakan kami melaut, wa nahmilu ma'ana al-qalila minal ma', dan kami membawa sedikit air. Fa idza tawadda'na bihi laysa bihi atashna, kalau seandainya kami berwudu dengan air tersebut, air yang kami bawa tersebut, atashna, kami akan haus. Afana tawadda'u bima'il bahri, bolehkah kami berwudu dengan air laut? Baik. Ar-rabi' an yantabiha lima yaquluhu al-mufti, dia harus memperhatikan, memperhatikan apa yang dikatakan oleh al-mufti, seorang mufti, bihaitsu la yansarifu minhu, di mana seorang mustafti dia tidak boleh pergi dari majlis fatwa tadi, illa waqad fahimal jawaba tamaman, kecuali dia sudah memahami jawaban dengan sempurna. Jadi seorang mustafti dia sesudah bertanya tidak boleh ujuk pergi, dia tiba-tiba pergi, tidak boleh. Tapi syaratnya dia harus memahami dulu apa yang dikatakan oleh mufti, baru dia boleh pergi. Baik, hada ma yata'allaq bi al-fatwa, ini yang berkaitan dengan fatwa.
Yang selanjutnya adalah al-ijtihad. Ijtihad. Fatwa berbeda dengan ijtihad. Kalau fatwa bisa jadi seorang ulama dia membandingkan pendapat beberapa para ulama, nanti dia ambil sebuah fatwa. Itu yang terjadi seperti yang ada di Majelis Fatwa MUI. Jadi dibandingkan beberapa pendapat para ulama, dilihat mana yang maslahahnya yang paling sesuai dengan kondisi Indonesia, keluar fatwa MUI. Disebut dengan fatwa, bukan ijtihad. Atau fatwa Muhammadiyah. Jadi di Muhammadiyah itu ada ulama-ulama yang mereka berdiskusi, nanti keluarlah sebuah fatwa. Yang sekarang adalah al-ijtihad. Apa itu al-ijtihad? Ta'rifuhu. Ma huwa al-ijtihad? Al-ijtihadu lughatan, ijtihad secara bahasa, bazlul juhdi li idraki amrin syaqin, mengerahkan semua kemampuan untuk mengetahui sebuah urusan yang sulit. Wastilahan, dan secara istilah ijtihad itu adalah mengerahkan semua kemampuan li idraki hukmin syar'iyyin, untuk mengetahui hukum syar'i. Itu yang disebut dengan ijtihad. Bazlul juhdi, mengerahkan kemampuan, tenaga, liidraki hukmin syar'i, untuk mengetahui hukum syar'i. Wal mujtahid, apa itu mujtahid? Yang tadi ijtihad. Ijtihad berarti prosesnya. Mujtahid sekarang adalah ismul fa'il min ijtahada yajtahidu. Manil mujtahid? Man badzala juhdahu lidzalika. Mujtahid adalah orang yang mengerahkan kemampuannya untuk hal tersebut, untuk mengetahui hukum syar'i. Al-an syurutul ijtihad. Ma hiya syurutul ijtihad? Syarat ijtihad. Lil ijtihadi syurutun. Untuk berijtihad itu ada beberapa syarat. Minha, diantaranya adalah an ya'lama minal adillati syar'iyyati ma yahtaju ilaihi fi ijtihadihi. Seorang mujtahid mengetahui dalil syar'i yang dia butuhkan fi ijtihadihi, dalam ijtihadnya, ka ayatil ahkam wa ahadithiha. Jadi seorang mujtahid, jadi gini, kalau mufti, ini perbedaan antara mufti dengan mujtahid. Kalau mufti bisa jadi dia mengambil pendapat ulama lain, atau dia membandingkan pendapat beberapa para ulama, nanti dia lihat, dia pandang mana yang paling sesuai. Itu yang disebut dengan mufti. Kalau mujtahid, dia mengeluarkan sebuah hukum, baru dari hasil ijtihadnya, dari hasil dia melihat dalil syar'i, dari hasil dia melihat ayat Al-Quran, dari hasil dia melihat hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu yang disebut dengan ijtihad. Kalau mufti itu bisa jadi mengambil pendapat orang lain. Kalau ijtihad, dilihat Al-Quran, dilihat hadis, maka keluar sebuah hukum. Itu yang dilakukan oleh para ulama mujtahidin. Baik. Dan seorang mujtahid dia harus mengetahui ayat-ayat hukum, ayat-ayat yang berkaitan dengan hukum dan kandungan ayat tersebut, hadis-hadis yang berkaitan dengan hukum dan kandungannya. Kenapa? Karena dia akan mengerahkan semua kemampuannya, tidak bergantung kepada ulama yang lain. Kalau mufti tadi beda ya. Summa an ya'rifa ma yata'allaqa bi sihhatil hadisi wa dha'fihi. Seorang mujtahid harus mengetahui sesuatu yang berkaitan dengan sahihnya hadis wa dha'fihi, hadis sahih atau hadis dhaif. Kama ma'rifatil isnadi wa rijalihi, seperti dia mengetahui sanad hadis, persambungan hadis, wa rijalihi, dan orang-orangnya, wa ghairi dzalika. Thumma an ya'rifa an-nasikha wal mansukh. Seorang mujtahid harus mengetahui mana yang nasikh, mana yang ayat-ayat yang sudah yang menasahkan, yang menghapuskan hukum sebelumnya, wal mansukh, dan mana ayat-ayat yang sudah dinasahkan, yang sudah dihapuskan. Wa mawaqi'a al-ijma', dan mana
perkara-perkara yang sudah ada ijma' di situ. Kenapa? Hatta la yahkuma bimansukhin, sehingga seorang mujtahid tidak memberikan hukum dengan dalil yang sudah mansukh au mukhalifin lil ijma', atau dia bisa jadi menyalahi ijma'. Kenapa? Karena ijma' tidak boleh lagi kita mencarikan hukum yang baru. Dengan adanya ijma' maka dia berlaku sampai hari kiamat. An ya'rifa minal adillati ma yakhtalifu bihi al-hukm min takhsisin. Dia mengetahui dalil-dalil ma yakhtalifu bihi al-hukm, yang hukum berbeda dengan adanya dia, min takhsisin, dengan adanya takhsis, atau taqyidin, atau taqyidnya atau muqayyad, kan ada mutlak muqayyad, am dan khas, ya, wa nahwihi, atau sejenisnya, hatta la yahkuma bima yukhalifu dzalika, sehingga dia tidak mengeluarkan hukum yang berlawanan dengan hal tersebut. Jadi kalau ada lafaz am, ada lafaz khas, maka dia harus mengambil yang khas. Ada mutlak, ada muqayyad, maka dia harus mengambil yang muqayyad. Summa an ya'rifa min al-lughati wa usuli al-fiqhi. Seorang mujtahid dia harus menguasai ilmu bahasa, nahwu, sarf, balaghah, wa usulul fiqh, dan usulul fiqh, ma yata'allaq bidilalatil alfaz, yang berkaitan dengan dilalah lafaznya, apa yang dimaksud dengan lafaz tersebut, apa yang diminta oleh lafaz tersebut. Kal-'am wal khas, contohnya apa? Al-'am dan khas, wal mutlaq wal muqayyad, mutlaq dan muqayyad, wal mujmal wal mubayyan, wa nahwi dzalika, liyahkuma bima taqtadihi tilka dalalat, sehingga dia mengeluarkan hukum sesuai yang diminta, sesuai yang diinginkan oleh dalalah lafaz tersebut. An yakuna indahu, thumma an yakuna indahu qudratun yatamakkanu biha min istinbatil ahkam min adillatiha. Seorang mujtahid dia harus memiliki kemampuan untuk istinbatul ahkam, untuk menyimpulkan hukum. Jadi dia melihat dari hadis, dia lihat dalil, seorang mujtahid melihat dalil dari hadis, melihat dalil dari Al-Quran, mana ijma', mana qiyas, kemudian diistinbatkan hukum, disimpulkanlah sebuah hukum min adillatiha, dari dalil-dalil tadi. Kalau seorang mufti dia mengeluarkan fatwa saja kan, bisa jadi dia mengabarkan fatwa orang lain dan itulah fatwanya dia. Tapi kalau seorang mujtahid dia menyimpulkan hukum, mengeluarkan hukum baru sesudah dia melihat dalil-dalil yang ada. Baik. Ila huna tafhamun. Wal ijtihadu qad yatajazza fayakunu fi babin wahidin min abwabi al-'ilm. Ijtihad itu bisa jadi dia terbagi-bagi, maksudnya bisa jadi dia berijtihad dalam sebuah masalah dan dia bukan seorang mujtahid dalam masalah lain. Yatajazza, terbagi-bagi. Fayakunu min babin wahidin min abwabi al-'ilm. Jadi bisa jadi dari dalam sebuah permasalahan saja dia menjadi mujtahid, sedangkan dalam permasalahan lain dia menjadi seorang muqallid. Taib, atau fi mas'alatin min masailihi, atau dalam sebuah permasalahan saja dari masalah-masalah yang ada. Ma yalzam al-mujtahid, apa yang mesti dimiliki oleh seorang mujtahid? Yalzamul mujtahid an yabdhula juhdahu. Seorang mujtahid harus mengerahkan kemampuannya fi ma'rifatil haqq, untuk mengetahui kebenaran. Thumma yahkumu bima dhahara lahu fa in asaba falahu ajran. Kemudian seorang mujtahid harus mengerahkan kemampuannya fi ma'rifatil haqq, untuk mengetahui yang benar. Summa yahkum, kemudian dia mengeluarkan hukum bima dhahara lahu, hukum sesuai dengan yang nampak bagi dia sesudah dia istinbatkan sebuah hukum dari dalil-dalil yang ada. Fa in asaba falahu ajrani.
dan kalau seandainya ijtihadnya itu ternyata benar, falahu ajrani, maka dia mendapatkan 2 pahala. Ajrun ala ijtihadihi, yaitu pahala karena dia berijtihad, mengeluarkan kemampuannya. Wa ajrun ala isabatil haqq, yang kedua adalah pahala karena dia telah mendapatkan kebenaran ketika dia menyimpulkan sebuah hukum. Baik, fa inna fi isabatil haqq. Kenapa? Karena dalam benarnya dia asaba yusibu itu mengena dia ketika berijtihad, mengena hukumnya benar, hukumnya izharan lahu, wa amalan bihi, menampakkan bagi dia, wa amalan bihi, dan beramal. Wa in akhta'a, dan seandainya seorang mujtahid ini salah, berijtihad dia ternyata salah, falahu ajrun, maka dia mendapatkan 1 pahala. Ajrun wahidun, 1 pahala. Wal khata'u maghfurun lah, dan kesalahannya dia dimaafkan, diampuni. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, karena sabda Rasulullah SAW, idza hakamal hakimu fajtahada, apabila seorang hakim memutuskan sebuah hukum, fajtahada, dalam memutuskan hukum itu dia berijtihad, mengerahkan semua kemampuannya, summa asaba, dan benar dia dalam meletakkan sebuah keputusan, sebuah hukum, falahu ajrani, maka dia mendapatkan 2 pahala. Fa idza hakama fajtahada, dan apabila dia memutuskan sebuah hukum dengan berijtihad dia mengerahkan semua kemampuannya dia, summa akhta, ternyata salah dia, falahu ajrun, maka dia mendapatkan sebuah pahala, 1 pahala. Wa in lam yadhhar lahul hukum, ternyata sesudah dia banding-bandingkan dalil, tidak nampak bagi dia, tidak tahu dia hukumnya, tetap tidak nampak hukumnya, wajaba alaihi tawaqquf, maka seorang mujtahid dia harus tawaqquf. Tawaqquf itu artinya dia tidak boleh melanjutkan ijtihadnya. Wajaza at-taqlid, dan berarti dia mengikut kepada mujtahid yang lain. Wajaza at-taqlid, dan boleh bagi dia taklid, mengikuti ulama yang lain. Hina idzin lid-darurah, ketika itu lid-darurah. Kenapa? Karena darurah. Baik. Tapi kalau seorang orang yang tidak mempunyai ilmu untuk ijtihad, berijtihad dia, salah dia, bagaimana? Asim, maka dia berdosa. Kenapa? Karena dia melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan kapasitas dirinya, karena dia bukan ahlun li al-ijtihad, karena dia bukan orang ahli ijtihad. Jayid. Al-an at-taqlid, sekarang kita pindah ke at-taqlid. Berarti tadi sudah ada fatwa yang berkaitan dengan fatwa, habis itu ijtihad, berarti ijtihad ini lebih tinggi derajatnya daripada fatwa. Al-an at-taqlid, sekarang pindah ke at-taqlid. Ta'rifuhu, ma huwa at-taqlid? At-taqlidu lughatan, taqlid secara bahasa adalah wad'u syai'i fil 'unuqi muhitan bihi kal qiladah. Taqlid secara bahasa adalah wad'u syai'i fil 'unuq, meletakkan sesuatu di leher, muhitan bihi, dikalungkan, dililitkan, kal qiladah, seperti kalung. Wa istilahan, sedangkan secara istilah taklid itu adalah ittiba'u man laisa qauluhu hujjah, mengikuti orang yang perkataannya bukan hujjah. Man laisa qauluhu hujjah, mengikuti orang yang perkataannya bukan hujjah. Fa kharaja biqaulina man laisa qauluhu hujjah, keluarlah dari kata-kata kita man laisa qauluhu hujjah, yang perkataannya dia bukan hujjah.
ittiba'un Nabi sallallahu alaihi wasallam. Keluar pembahasannya dari pembahasan kita ini, keluarlah dari pembahasan kita ini ittiba'un Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam, wattiba'u ahlil ijma', dan mengikuti ahlul ijma', orang yang melakukan ijma', wattiba'u as-sahabi, dan mengikuti sahabi. Idza qulna anna qawlahu hujjah, itu bagi orang yang mengatakan bahwasanya perkataan sahabat ini adalah hujjah. Jadi ada perbedaan ulama, apakah perkataan seorang sahabat ini hujjah atau bukan. Kalau sabda Nabi kan pasti hujjah kan, karena wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Nah, sedangkan dan ijma' juga adalah hujjah. Sedangkan pendapat perkataan seorang sahabi apakah dia hujjah atau bukan, maka ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan ada yang mengatakan perkataan sahabi itu hujjah, ada yang mengatakan perkataan sahabi bukan hujjah. Jadi bagi orang yang mengatakan perkataan sahabi adalah hujjah, maka dia tidak termasuk pembahasan kita sekarang. Fala yusamma ittiba'u syai'in min dzalika taqlidan, dan mengikuti salah satu dari yang tadi, mengikuti Nabi, mengikuti sunnah Nabi, mengikuti ijma', mengikuti perkataan sahabi, itu tidak disebut dengan taklid. Fala yusamma ittiba'u syai'in min dzalika taqlidan, mengikuti salah satu dari yang tadi itu, mengikuti Nabi, ijma' dan perkataan sahabi, itu tidak disebut dengan taklid. Limadha? Li'annahu ittiba'un lil hujjah, karena mengikuti hal tersebut, mengikuti Nabi, mengikuti ijma' dan mengikuti perkataan sahabi, itu adalah hujjah. Lakin qad yusamma taqlidan ala wajhi al-majazi wat tawassu', tapi dia disebut dengan taklid itu secara majazi, bukan hakikinya. Al-an mawadhi'u at-taqlid, tempatnya taklid. Mawadhi' jam'u mawdhi'. Yakunu at-taqlid fi mawdhi'aini. Taklid itu ada pada dua tempat. Al-awwal, yang pertama, an yakuna al-muqallidu 'ammiyan. Seorang muqallid adalah orang yang ammi. Apabila seorang muqallid ini, an yakuna al-muqallid 'ammiyan. Seorang muqallid ini adalah orang yang ammi, artinya dia orang awam, tidak bisa dia berijtihad sendiri. La yastati'u ma'rifata al-hukmi. Sama ini kita ini dianggap sebagai orang yang ammi, muqallid. Kita bukan ahlun lil ijtihad. Kita bukan orang yang berhak untuk melakukan ijtihad sekarang dengan kapasitas ilmu kita yang ada sekarang. Jadi kalau kita tidak mampu untuk berijtihad, apa yang kita lakukan? Maka kita lakukan adalah taklid, mengikuti. An yakunal muqallid ammiyan, orang yang mengikuti itu, orang yang muqallid, yang bertaklid itu ammi, adalah seorang yang ammi, orang yang awam. La yastati'u ma'rifatal hukmi binafsih, dia tidak mampu dia mengetahui hukum dengan sendirinya. Fa faradahu at-taqlid, maka wajib bagi dia untuk mengikuti pendapat mujtahid yang lain. Liqaulihi ta'ala, kenapa? Karena firman Allah Ta'ala, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun, maka tanyakanlah kepada orang yang mengetahui, orang yang berilmu apabila kalian tidak mengetahui. Wa yuqallidu afdala man yajiduhu ilman wa wara'an, dan dia mengikuti orang yang paling baik, afdala yang terbaik, man yajiduhu yang dia temukan, ilman secara kapasitas ilmunya, wa wara'an dan ketakwaannya kepada Allah Ta'ala. Fa in tasawa 'indahu thnani
khayyara bainahuma. Tapi kalau seandainya dia melihat dua orang mujtahid, ini ada seorang muqallid yang dia akan mengikuti. Dia mengikuti pendapat siapa nih? Dia temukan dua orang mujtahid, dua orang ulama. Ternyata dia melihat kapasitas ulama ini sama dia. Khayyara bainahuma, maka dia memilih salah satunya antara keduanya. Ats-tsani an yaqa'a lil mujtahidi haditsatun taqtadi al-fawriyah. Terjadi sebuah peristiwa, an yaqa'a haditsatun lil mujtahid. Sebuah peristiwa terjadi kepada seorang mujtahid, taqtadi al-fawriyah, yang menginginkan kejadian ini harus segera ada hukumnya, al-fawriyah, segera. Taqtadi al-fawriyah, menginginkan kesegeraan. Wala yatamakkanu minan nazari fiha. Dia asalnya adalah seorang mujtahid. Ternyata terjadi sebuah peristiwa, harus didatangkan hukum, sedangkan dia tidak bisa mendatangkan hukum sekarang. Dia tidak sanggup untuk mengeluarkan hukum sekarang. Sedangkan peristiwa tersebut minta cepat dikeluarkan hukum. Wala yatamakkan minan nazari fiha. Dia tidak mampu untuk mengeluarkan pendapatnya sekarang. Dia tidak bisa nazar, membandingkan antara dalil-dalil yang ada. Fayajuzu lahu taqlid hina idzin. Maka ketika itu boleh bagi seorang mujtahid untuk taklid, untuk mengikuti pendapat mujtahid yang lain. Washtarata ba'dhum li jawazi at-taqlid alla takuna al-mas'alah min usuli ad-din. Nah, washtarata ba'dhum, sebahagian ulama memberikan syarat li jawazi at-taqlid, bolehnya seorang mujtahid untuk bolehnya seseorang untuk mengikuti pendapat orang lain, an la takuna al-mas'alah min usuli ad-din, pada permasalahan yang bukan, kapan dia boleh mengikuti pendapat orang lain? An la takuna al-mas'alah, ketika permasalahannya bukan pokok-pokok agama, bukan permasalahan yang pokok dalam agama. Allati yajibu i'tiqaduha, yang wajib diyakini. Limadha? Lianna al-aqaida yajibu al-jazmu fiha. Kenapa? Karena akidah dia harus al-jazmu fiha, benar-benar yakin dalam masalah akidah tersebut. Wa taqlid innama yufidu adh-dhann faqat. Yufidu adh-dhanna faqat. Sedangkan taklid, mengikuti itu, ketika kita mengikuti itu kan sebenarnya adh-dhann, perkiraan saja. Baik. Warrajih itu kan tadi pendapat sebahagian ulama ya. Washtarata ba'dhum tadi. Warrajih, sedangkan pendapat yang kuat menurut penulis adalah anna dzalika laisa bisyartin. Hal tersebut bukanlah sebuah syarat. Jadi tidak mesti an la takuna al-mas'alah min usuliddin, tidak mesti yang bukan permasalahan usul agama. Bi umumi qaulihi ta'ala. Kenapa hal tersebut tidak menjadi syarat? Tidak menjadi syarat li umumi qaulihi ta'ala, karena umumnya makna firman Allah Ta'ala, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Wal ayah fi siyaqi itsbatir risalah. Ayat ini berbicara tentang isbat ar-risalah, menetapkan risalah, wa huwa min usuluddin. Nah, risalah ini kan sebenarnya pokok-pokok agama. Wa li annal 'ammiyya la yatamakkanu min ma'rifatil haqq bi adillatihi. Kenapa? Karena seorang orang yang awam dia tidak mungkin bisa min ma'rifatil haqq,
untuk mengetahui kebenaran biadillatihi dengan dalil-dalil yang ada saja, pasti dia harus berwujud kepada para ulama, kepada para mujtahid. Liqaulihi ta'ala, kenapa? Karena firman Allah Ta'ala, fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kepada Allah semampu kalian. Taghabun. Anwa'u at-taqlid. Al-an nantaqil ila anwa'i at-taqlid. Jenis-jenis taklid, macam-macam taklid. At-taqlidu naw'ani, 'amun wa khassun. Taklid 'am dan taklid khas. Fal-'ammu an yaltazima madhhaban mu'ayyanan ya'khudhu bi rukhasihi wa 'azaimihi fi jami'i umuri dinih. Taklid 'am, apa maknanya taklid 'am? An yaltazima madhhaban, dia memegang satu mazhab saja, muayyanan, mazhab tertentu. Misalnya orang Indonesia kebanyakannya adalah mazhab Syafi'i. Taib, atau di Saudi mazhabnya adalah mazhab resmi, di situ adalah mazhab Ahmad bin Hambal, Imam Ahmad bin Hambal. Jadi yang taklid am ini adalah seseorang berpegang teguh dengan satu mazhab tertentu, ya'khudhu bi rukhasihi, dia mengambil rukhsah, keringanan hukum dari apa yang disebut, yang di permasalahan yang disebutkan nanti oleh ulama mazhab tersebut, wa azaimihi, atau azimahnya. Dia ada rukhsah, ada azimah. Azimah itu lawan dari rukhsah. Fi jami'i umuri dinihi, dalam sebuah urusan agamanya. Itu disebut dengan taklid am. Wa qad ikhtalafa al-ulama'u fihi, para ulama berbeda pendapat tentang taklid am ini. Faminhum man haka wujubahu, ada orang yang mewajibkan haka wujubahu, mewajibkan taklid am. Lita'adzuri al-ijtihadi fil mutaakhirin. Kenapa? Karena tidak mungkinnya orang-orang mutaakhirin, kita ini termasuk orang mutaakhirin ya, orang-orang sekarang, tidak mungkin mereka melakukan ijtihad, maka taklid am itu wajib. Nah gitu. Karena kita tidak mampu untuk berijtihad, orang-orang sekarang ini tidak mampu dia untuk berijtihad, maka wajiblah bagi seseorang untuk menjadi muqallid am. Wa minhum man haka tahrimahu. Nah, itu tadi satu pendapatnya. Wa minhum man haka tahrimahu. Pendapat kedua mengatakan haram, taklid am itu haram. Lima fihi minal iltizamil mutlaq bittiba'i ghairin nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena dia mewajibkan mutlak, mesti, untuk mengikuti selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Wa qala Syekhul Islam Ibn Taimiyah, inna fil qawli biwujubi ta'ati ghairin nabi sallallahu alaihi wasallam fi kulli amrihi, sesungguhnya fil qawli, pendapat yang mengatakan biwujubi ta'ati ghairin nabi sallallahu alaihi wasallam, wajib taat kepada selain Rasulullah SAW, fi kulli amrihi wa nahyihi, dalam semua perintah, larangan dan larangannya, wa huwa khilaful ijma'i wa jawazihi fihi ma fihi. Nah, itu pendapat ini khilaful ijma', itu berbeda dengan ijma'. Baik. Wa qala man iltazama madhaban muayyanan, ini masih perkataan Ibnu Taimiyah. Wa qala man iltazama madhaban muayyanan, orang yang mewajibkan cuman mengambil satu mazhab tertentu saja, summa fa'ala khilafahu, kemudian dia melakukan khilafahu, yang berbeda dengan pendapat
mazhab tersebut dengan berbeda dengan pendapat mazhab yang dia yakini, min ghairi taqlidin li'alimin akhar, min ghairi taqlidin li'alimin akhar, tanpa mengikuti ulama yang lain, aftahu, yang berfatwa kepada dia, wala istidlal bidalilin yaqtadi khilaf dzalika, ila in wasalna. Intinya perkataan Ibnu Taimiyah ini adalah tidak boleh mewajibkan sebuah mazhab tertentu, itulah ya. Tapi kita kalau seorang awam, orang yang awam, kalau orang yang berilmu, mereka akan mempelajari satu mazhab tertentu saja. Nanti mazhab yang lain dia pakai untuk sekedar mengetahui, li ajlil ma'rifah. Sedangkan orang awam, kalau orang yang belajar, maka dia belajar satu mazhab tertentu. Sedangkan orang awam, dia mazhabnya adalah mazhab gurunya. Kalau gurunya berfatwa, misalnya dia bertanya kepada orang yang bermazhab imam bermazhab Maliki misalnya, maka dia ketika di sebuah permasalahan yang dia tanyakan kepada ulama Maliki, dia akan menjalankan mazhab Maliki. Ketika permasalahan lain dia bertanya kepada ulama yang memakai mazhab Syafi'i, maka dia di permasalahan tersebut akan berjalan dengan mazhab Syafi'i. Jadi orang awam mazhabnya adalah mazhab gurunya, mazhab orang yang dia pakai untuk bertanya. Baik. Wal khasu, dan taklid khas, apa itu? An ya'khudha biqaulin muayyanin fi qadiyatin muayyan, mengambil sebuah pendapat fi qadiyatin muayyanah, dalam sebuah permasalahan tertentu, fahadha jaizun, dan itu adalah boleh, idza ajaza an ma'rifatil haqq fil ijtihad, apabila dia tidak mampu mengetahui yang benar dengan ijtihad, sawa'an ajaza ajazan haqiqiyan, baik itu dia benar-benar tidak mampu secara hakikat, aw istata'a dzalika ma'al masyaqqatil 'azimah, atau dia sebenarnya mampu tapi susah sekali dia untuk melakukan ijtihad tersebut. Fatwa al-muqallid. Sekarang, apa hukumnya fatwa al-muqallid? Qala Allah Ta'ala, firman Allah Ta'ala, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Allah mengatakan, tanyakanlah kepada orang yang mengetahui apabila kalian tidak mengetahui. Tanyakanlah kepada ahli ilmu, orang yang berilmu apabila kalian tidak mengetahui. Wa ahlu dzikri hum ahlul ilmi. Ahlu dzikri itu adalah orang yang berilmu. Wal muqallid laisa min ahlil ilmi. Sedangkan orang yang mengikuti pendapat ulama, dia bukan ahlul ilmi al-matbu'in, yang diikuti. Wa innama huwa tabi'un li ghairihi. Nah, dia adalah orang yang mengikut kepada orang yang lain. Qala Abu Umar ibnu Abdil Bar. Abu Umar ibnu Abdil Bar wa ghairihi mengatakan, wa ghairuhu, ajma'an nas ala anna al-muqallid laysa ma'dudan min ahli al-ilm. Orang-orang berpendapat bahwasanya seorang muqallid laysa ma'dudan, dia tidak terhitung min ahli al-ilmi, tidak terhitung orang yang berilmu, dia tidak termasuk orang yang berilmu. Wa anna al-ilma ma'rifatul haqqi bidalilihi, sedangkan ilmu adalah mengetahui kebenaran dengan dalilnya. Qala Ibnul Qayyim mengatakan,
wa hadza kama qala Abu Umar fa innan nasa la yakhtalifuna, orang-orang tidak berbeda pendapat fi annal ilma, bahwasanya ilmu huwal ma'rifatul hasilah, ilmu itu adalah pengetahuan yang dihasilkan anid dalil, yang dihasilkan dari sebuah dalil, dari dalil yang ada. Wa amma biduni dalil, wa amma biduni dalili, adapun kalau sesuatu itu didapatkan tanpa dalil, fa innama huwa at-taqlid, fa innama huwa taqlid, itu yang disebut dengan taklid. Summa haka Ibnul Qayyim, kemudian Ibnul Qayyim mengatakan ba'da dzalika fi jawazil fatwa, sesudah itu tentang bolehnya berfatwa bitaklid, tentang bolehnya berfatwa dengan taklid. Jadi dia berfatwa dengan taklid yang dia lakukan dari ulama yang lain. Thalathata aqwal, 3 pendapat. Ahaduha la tajuzul fatwa bitaklid, tidak boleh berfatwa dengan taklid. Jadi dia mengikut pendapat orang lain, habis itu dia berfatwa lagi dengan pendapat orang lain tersebut. Nah, ini ada ulama yang mengatakan tidak boleh. Wa annahu laisa bi'ilm. Kenapa? Karena itu bukan ilmu. Wal fatwa bi ghairi ilmin haram. Sedangkan fatwa tanpa ilmu adalah haram. Wa hadha qawlu aktsari al-ashab wa jumhuri asy-syafi'iyah. As-tsani, yang kedua, ada yang mengatakan anna dzalika jaizun, boleh berfatwa dengan sesuatu yang dia ikuti. Jaizun fima yata'allaq bi nafsihi, sesuatu yang berhubungan dengan dirinya. Wala yajuzu an yuqallid fima yufti bihi ghairahu. Tapi tidak boleh dia lakukan hal tersebut wala yajuzu an yuqallid fima yufti bihi ghairuhu. As-salis, yang ketiga adalah anna dzalika jaizun, hal yang tersebut boleh, indal hajah, boleh. Berarti dia ada 3 pendapatnya. Yang pertama, tidak boleh berfatwa dengan taklid yang dia ikuti, karena li'annahu laisa bi'ilm. Yang kedua, boleh anna dzalika jaizun, boleh fima yata'allaq bi nafsihi, apabila hal tersebut berhubungan dengan dirinya. Yang ketiga, anna dzalika jaizun 'indal hajah, boleh apabila dibutuhkan. Wa adamul alim al mujtahid, sedangkan tidak ada alim dan mujtahid. Wa huwa asahhul aqwal wa alaihi al amal, dan itu adalah pendapat yang paling sah. Nih, apa itu? Boleh berfatwa dengan taklid indal hajah, wa alaihi al amal, dan beramal. وبهذا قد انتهينا من درس أصول الفقه في هذا الفصل الدراسي. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، ونختتم هذه المحاضرة بالحمد لله. الحمد لله رب العالمين. شكرا لكم، وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.